berjalan tanpa kalau ada yang berpikir aset-aset KMK digunakan itu salah. Jadi KMK ini sedang berjalan, asetnya juga sedang masih dalam proses penyitaan. Nah, ACM ini berjalan dengan kondisi yang memang betul-betul dari nol, tapi sudah siap untuk menampung, membantu beban daripada KAM. Nah, begitu besarnya perhatian beliau CEO ini dibuktikan dengan semua dikeluarkan, bahkan waktu challenge juga dikeluarkan sampai berapa miliar. Namun, nah semua dalam perjalanan ini tidak semuanya disambut baik oleh semua customer, sehingga disinilah ada satu kesalahan dalam arti ya, tidak semua customer ini memahami, dewasa berpikir. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Halo Pak Yeye. Pak Yeye, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya gimana ya, boleh. Iya. Ya sebenarnya sih sudah sangat gamblang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah sangat gamblang ya apa yang disampaikan oleh Ketua KBMI. Sudah sangat lengkap, baik itu dari sisi fiturnya, MiBuy, MiGame, baik itu dari sistemnya dan manajemen di dalam fitur itunya, teknisnya, bahkan pengembangan dan manfaat-manfaatnya itu sudah sangat luar biasa dan sudah sangat luas, dalam, dan kita sama-sama sudah pahami. Tapi yang penting buat saya yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa Mimes ini sekarang dengan wajah, dengan fitur-fitur yang luar biasa ini mudah-mudahan memberikan semangat pada kita, karena ini memang penuh betul-betul memberikan manfaat sehingga kita tidak ragu lagi, dan mari kita coba untuk mengikuti semua program Mimes dengan fitur-fiturnya, baik itu MiBuy maupun MiGame. Dan selanjutnya lebih baik kita di acara diskusi aja ya. Silakan dibuka, itu aja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk legal KBMI Pak Yeye yang sudah sedikit memberikan pencerahan bagi kita di malam hari ini. Baiklah, acara tanya jawab kita di malam hari ini, sesi tanya jawab akan segera kita mulaikan, dan saya buka ya. Untuk yang ingin bertanya silakan raise hand. Tadi saya sudah lihat, sudah baca, sudah mulai rame ya di chat room. Jadi untuk yang ingin bertanya tadi udah ada sedikit yang dicoret-coret di chat room, mungkin bisa langsung di forum aja. Tadi saya ada sedikit membaca, ada yang bertanya soal MiBuy, soal persen, mungkin langsung di forum saja. Di klik reaction, ada raise-nya, langsung saja. Jadi kesempatan ini bagi kita untuk bertanya, supaya kita tidak lagi mempertanyakan kenapa MiBuy-nya. Oke, sudah ada. Dipersilakan untuk di-unmute, minta bantuannya host. Oke. Ya, ini namanya pesta ya. Mohon maaf Pak, ini Bapak atau Ibu? Iya, betul. Nama saya asli Pesta. Oh. Saya oh iya, Ibu. Oh, Ibu Pesta gitu. Saya tadi juga udah ngecek ya ke website ya. Saya masih asli Pesta. Cuman saya lihat di situ potongan maksimal 30-30%. Makanya saya menanya kenapa 40%. Padahal tertera
di websitenya mibai.id itu voucher, kita klik voucher, di situ ada potongan maksimal 35%. Hanya mau koreksi aja. Oke. Atau atau saya yang salah atau memang mau dikoreksi itu. Oke, thank you. Ya, mungkin tanggapan langsung dari Ibu Ketua, Ibu Francisca. Ya, Ibu Pesta, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa. Memang kalau Ibu lihat di Mibai langsung, itu ditulis ada up to 35%. Itu minimal untuk persentasi yang diberikan untuk diskon barang, Bu. Untuk diskon barang. Nah, sebenarnya diberikan 40% itu kepada pemilik toko, ya. Itu 35% misalnya dia mau memberikan 35% itu misalnya perbelanjaan barang tersebut, Bu. Nah, perbelanjaan barang tersebut tidak bisa semuanya 40%, tetapi paling top 35% untuk pembelian barang. Karena masih ada 5%-nya tersebut bisa untuk si owner toko, atau itu digunakan untuk voucher yang berikut, untuk voucher ongkos kirimnya, Bu. Jadi totalnya 40%. Untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Seperti itu. Nah, itu harus digunakan vouchernya juga. Makanya harus kita mau berbelanja, kalau kita belum punya toko, silakan buka tokonya dulu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 40% tersebut, tetapi kita mau berbelanja biarpun di toko kita tetap harus membuat voucher. Kita buat voucher kita sendiri untuk perbelanjaan kita sendiri. Apakah itu kita mau bagi 40%-nya itu untuk belanja barang 25% dan 15%-nya itu kita buatkan voucher lagi khusus untuk ongkirnya. Nah, jadi totalnya 40%. Atau kita bisa login kepada kita punya kepada link yang sudah diberikan untuk tokoh yang akan kita belanja. Kalau kita tidak punya toko, kita hanya sebagai customer. Nah, di situ dari pemilik toko tersebut Ibu minta voucher. Minta voucher dari dia, voucher kode vouchernya, baik voucher ongkos kirimnya dan juga voucher perbelanjaannya. Seperti itu, Bu. Paham ya, Bu Pesa ya? Halo. Oke, saya secara logika saya udah ngerti. Cuman kan kita mau lihat kenyataannya. Karena kalau saya bandingin, ya katakan tujuannya mensejahterakan member-member. Ya, untuk masyarakat semua sih, Bu, bukan cuma mensejahterakan member saja. Oke, untuk masyarakat umum. Tetapi kalau saya lihat kan ongkos kirim itu kan berdasarkan berat. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau kita lihat, kita belanja itu totalnya pun udah pasti memberatkan ongkos kirim. Saya udah coba lihat kok ini, jadi kita nggak bisa belanja yang berat-berat. Ibu sudah belanja? Ibu sudah lihat belanja. Barusan Ibu sudah lihat. Kemarin saya udah belanja. Karena gini, Bu, hari ini kan dia terupdate. Karena begini ya, hari ini baru selesai pertama Mibai itu hanya menggunakan Tiki. Tetapi karena masih ada 3 lagi company yang untuk ekspedisi ya, pengiriman yang sedang dalam proses coding dengan Mibai. Nah, jadi bukan cuma Tiki, nanti akan ada 3 lagi dan sekarang sudah lengkap, ada 2 yang sudah lengkap masuk dan itu setahu saya dari pembelian yang hari ini ya, Bu, dari orang-orang yang sudah belanja tadi hari ini, itu ongkos kirimnya di atas 5 kilo itu cuma 8.000 Jakarta ya. Nah, dan kalau Ibu menggunakan voucher tersebut, itu ongkos kirimnya akan lebih murah, jauh lebih murah. Iya, betul. Gitu. Kalau memang 5 kilo 8.000, karena kemarin saya di atas 5 kilo, Bu.
Oke. Ya, Karena itu kemarin sudah ada ekspedisi yang lain sudah masuk selesai juga. Nanti masih karena ada 2 kemarin lagi yang akan masuk. hitungannya agak memberatkan ya. Saya lihat loh, segini Betul. aja jumlahnya udah segini. Saya Jakarta ya. Gimana luar kota gitu loh. Betul Bu, betul banget. Itu sangat benar yang Ibu bilang. Kalau Ibu sudah melihat kira-kira mungkin 3 atau 4 hari yang lalu, memang benar apa yang Ibu bilang. Sistem sedang mengcoding yang lain karena belum selesai. Nah, itu baru Tiki yang sudah selesai di situ, yang awal ya Bu. Tapi sekarang sudah ada 2 company lagi yang memang sangat bagus. Itu dia punya harga juga cukup bagus, dan saya rasa mungkin bisa dikombin dengan vouchernya juga ya Bu, biar bisa terrealisasi juga dengan baik harga ongkirnya ya Bu ya. Iya, oke. Kurang lebih begitu. Lebih baik lagi. Iya. Iya, nanti masih ada lagi yang akan join Bu, masih ada lagi ekspedisi yang akan join. Tentunya akan lebih murah lagi. Tentunya ya kita perlu waktu dalam dalam 1 bulan ini, ya pasti akan ada lebih baik lagi. Tapi masukan Ibu sangat luar biasa. Kita note ya Bu ya. Oke. Dicoba lagi aja ya Bu. Nanti kasih note lagi. Oke. Ya, makasih Bu Pesta. Iya, sama-sama. Yuk. Selamat malam. Silakan Ibu Seska. Ya, terima kasih untuk Ibu Pesta yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa di malam hari ini tentunya, dan sudah ditanggapi oleh Ketua KBMI. Dan untuk yang lain dipersilakan untuk raise-nya karena ini ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya di chat room kan lebih enak kan kalau dilempar di forum yang ada supaya kita sama-sama bisa menanggapi ya untuk setiap pertanyaan tersebut. Jadi ini kesempatan luar biasa, bisa langsung di tombol reaction di paling bawah ya, ada di paling bawah itu ya, karena langsung kita reaction. Baru membahas MIBA ya. Nanti setelah ini kita akan membahas MiGame juga ya, karena MiGame sangat luar biasa juga. Karena disitulah kita akan bisa mendapatkan benar-benar kita mendapatkan kebijakan yang dari 2019 itu semua melalui MiGame. Iya. Ya. Oke, jadi kalau ada yang masih ingin bertanya seputaran MiBay, dipersilakan. Diklik icon reaction di paling bawah dan bisa raise hand-nya. Nah, jadi untuk yang masih bertanya di chat room, mungkin bisa langsung bertanya di saya akan jawab aja ya, saya baca yang di chat room ya. Oke, untuk menghemat waktu. Ini ada katanya dari Murai Nusantara ya. Iya. Programnya kok berubah-berubah terus bikin pusing. Sebenarnya itu tidak ada yang berubah. Semua sama. Tetapi kita hanya menyempurnakan aja, penyempurnaan sistem aja, tidak ada yang berubah. Tetap itu sama, cuma di dalam satu sistem ya tetap harus ada perubahan seperti yang Ibu Pesta tadi bilang. Ada kekurangannya nih, kok ongkos kirimnya kok lebih mahal. Nah, itu makanya ada perubahan lagi, maintenance lagi, karena masih ada coding yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan antara company eksebisi yang lain ke dalamnya. Padahal itu tidak ada perubahan, cuma ada penambahan untuk penyempurnaan sistem saja. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Ya, seperti itu. Nah, juga jadi program tidak ada yang berubah. Baru kebanyakan program-program ruwet. Nah, sebenarnya kita harus bersyukur dengan banyaknya program, berarti kita mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk percepatan dari kebijakan CEO 2019. Ya, program tersebut. Nah, karena
dari program MIAT yang saya bilang tadi itu juga sudah tetap berjalan ya, klaim-klaim poin-poin tersebut berjalan. Kami juga memantau sebagai KBMI ya, dan juga voucher yang harian itu ya, yang harian yang diklaim 5.000 itu tetap silakan diklaim aja. Dan sekarang yang saya tahu voucher yang klaim 5.000 per hari tersebut tidak perlu lagi 5.000 per hari, langsung saja nanti setelah sistem ini sudah berjalan. Karena kemarin sempat sistem sedang di up to date semua, sehingga sudah kurang lebih 3 minggu ini belum berjalan dengan baik ya, karena ada install untuk Mi Game dan sebagainya, sehingga mohon maaf kepada seluruh customer belum bisa mengklaim voucher-voucher yang dari Mi Ads, karena nanti setelah tanggal 18 minggu depan baru bisa lagi berjalan. Silakan diteruskan untuk klaim voucher-voucher yang dari Mi Ads ya, silakan dijalankan. Terus di redeem, dan itu bisa di redeem sekaligus sekarang, nggak usah pakai 5.000 lagi, silakan di redeem sekaligus ya. Semua yang Mi Ads punya silakan tetap dilakukan, karena itu menjadi bagian daripada salah satu kebijakan yang akan percepatan tersebut. Jadi dari Mi Ads, dari vouchernya itu akan dihitung ya, redeem itu, dan juga program dari Mi Buy juga akan terhitung juga, dan Mi Game juga akan terhitung, sehingga percepatan ini akan lebih cepat lagi gitu. Dari program-program ini sekian dari Mi Buy, sekian dari Mi Game, sekian dari voucher, itu dijadikan satu akan lebih besar lagi kan untuk percepatannya. Nah, sehingga saya bilang tadi, program-program itu bukan untuk ribet, tetapi itu untuk lebih mempercepat dan lebih banyak, lebih bagus untuk customer juga. Kurang lebih itu ya. Ya, itu saja untuk ini. Silakan Bu Seska. Ya, tadi juga Bu, kalau nggak salah baca, saya juga ada baca tadi ya di chat room. Ada juga bertanya, apakah reward 2019 masih ada apa tidak? Kalau nggak salah ya baca saya tadi. Tadi pertanyaan. Mungkin Bu bisa tambah dijelaskan Bu, supaya semuanya bisa tahu. Nggak ada suaranya. Customer dari 2019 berdampak kepada customer dan juga berdampak kepada manajemen dan juga kepada CEO ya, sehingga 2019 itu tetap diperhitungkan. Sekarang ini adalah kebijakan dari CEO. Mungkin untuk ini saya minta Pak Legal KBMI mungkin bisa membantu untuk menjelaskan sedikit, Pak Legal, di dalam aspek ini, Pak. Saya minta mungkin, silakan. Ya, boleh, baik. Iya, jadi gini, sebenarnya kan sudah beberapa kali kita berikan pemahaman, bahkan dengan munculnya ACM ketika KMNK masih berjalan proses hukum, sehingga kita sama-sama tahu ACM ini bangkit, bangun, berjalan di kala KMNK masih proses. Jadi tidak ada hubungannya dengan KMNK berjalan tanpa, kalau ada yang berpikir aset-aset KMNK digunakan, itu salah. Jadi KMNK ini sedang berjalan, asetnya juga sedang masih dalam proses penyitaan. Nah, ACM ini berjalan dengan kondisi yang memang betul-betul dari nol, tapi sudah siap untuk menampung, membantu beban daripada KMNK. Nah, begitu besarnya perhatian beliau CEO ini, dibuktikan dengan semua dikeluarkan, bahkan waktu challenge juga dikeluarkan sampai berapa miliar. Namun, semua dalam perjalanan ini
tidak semuanya disambut baik oleh semua customer. Sehingga disinilah ada satu kesalahan. Dalam arti ya, tidak semua customer ini memahami, dewasa berpikir. Ya, apa yang diharapkan oleh CEO ini bahwa customer bisa mengerti bahwa dengan maksud baik customer ini bisa direspon dengan baik. Tapi ternyata tidak semuanya. Akhirnya dibuatlah sistem-sistem tanpa ada sistem reward lagi. Sekarang sistem fitur, Mi Buy dan Mi Game. Nah, adapun demikian masih tetap ACM memikirkan reward-reward lama dengan cara-caranya, apakah dengan 10 kali top up atau berapa kali top up. Itu satu bukti bahwa ACM tetap memberikan ruang agar ada percepatan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Ketua itu artinya kebijakan itu. Tapi kalau kewajiban ya itu tugasnya Kemenkam. Nah, kita sama-sama tahu sampai hari ini semua beban-beban Kemenkam itu belum bisa ada yang bisa diselesaikan. Masalah bukti, alat bukti, barang bukti, segala macam belum tuntas gitu. Jadi kalau itu belum tuntas ya customer Kemenkam ya belum bisa mendapatkan haknya atau belum bisa. Kalaupun menuntut juga Kemenkam juga ditutup karena kondisi overmark, karena kondisi keterpaksaan, bukan kehendaknya. Nah, sekarang bebas murni. Jadi itu aja. Kita sekarang sebaiknya kita berpikir ke depan bagaimana kita mengikuti apa yang sudah dicanangkan sistem sekarang ini Mi Buy maupun Mi Game-nya dengan cara-cara manajemen, dengan sistem, dengan apa punya sekarang sudah sangat luar biasa menarik. Dan alhamdulillah sudah berjalan walaupun katanya saya dengar belum launching, tapi setahu saya belum launching ya. Launching tanggal 18 kalau nggak salah. Nah, ini launching tanggal 18 aja sudah banyak yang mengikuti. Bahkan di luar dari customer Mimers itu sudah sangat luar biasa. Ini KBMI aja udah kebanjiran ini. Banyak yang minta ikut di bawah naungan KBMI. Itu barangkali Bu Ketua yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa customer Mimers diperhatikan oleh ACM. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Legal untuk pencerahannya. Ya, saya kembalikan kepada ini ada yang akan saya jawab aja langsung ya untuk Mi Buy ya. Untuk Mi Buy ini juga ada yang bertanya bahwa apa namanya SO ya, apakah redeem kupon loyalitas hari ini belum bisa, memang betul, karena nanti mulai seperti yang saya bilang nanti setelah tanggal 18 baru sudah bisa memulai meredeem kembali loyalitas tersebut dan kupon-kupon yang lainnya. Saya juga ingin menanggapi Bu Risma untuk SO mengaktifkan itu ke SR. Memang betul perbelanjaan pertama harus dilakukan SO berbelanja kepada SR-nya atau shop recruiter karena sehingga bisa terkoneksi dengan shop recruiternya ya, dan itu belanja minimalnya aja yang dibelanjakan ke SO-nya dari SO ke SR-nya punya toko, baru nanti perbelanjaan keduanya untuk kebutuhan kita sehari-hari Ibu silakan belanja di toko Ibu sendiri gitu. Itu pun cuma satu kali hanya untuk ini saja antara SO kepada SR-nya. Dan itu yang misalnya Ibu mau berbelanja 500 misalnya. Ya budget untuk bulan ini misalnya 500 atau 1 juta. Ibu belanja ke SR-nya ya belanja seminimum aja gitu. 300.000 minimumnya Ibu belanja 300.000 aja. Nah, lebihnya itu Ibu belanja di toko Ibu. Toh tetap mendapatkan juga diskonnya kok. Dapat diskonnya juga dari SR-nya, entah itu 25%, entah itu 20%, entah itu berapapun, itu tetap mendapatkan diskonnya. Nah, dan Ibu berbelanja di Ibu punya toko sendiri pun, akan di SO berbelanja di toko SO sendiri, yaitu shop owner, ya,
tetap juga mendapatkan diskonnya yang 40% tersebut. Terserah Ibu mau memberikan kepada customer lain yang berbelanja semuanya pun boleh, atau cuma 10% untuk nilai dari perbelanjaan dan 10% nilai dari ongkos kirimnya kepada customer yang belanja pun tidak jadi masalah. Atau Ibu sebagai SO, shop owner tidak mau memberikan sama sekali 40% yang buat Ibu, silakan juga. Karena itu sudah menjadi milik daripada pemilik toko, keuntungan daripada pemilik toko. Yang 40% tersebut diberikan langsung dari MiBuy untuk keuntungan toko. Sehingga terserah toko mau menggunakan berapa persen kepada customernya untuk mendapatkan untungnya 1% saja, silakan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Pertanyaannya, apa namanya jawaban saya untuk pertanyaan tersebut? Ya boleh kita langsung dengan pertanyaan yang lainnya, mungkin Ibu MC. Ya, itu tadi yang sudah ditanggapi oleh Ketua KBMI yang sudah ada di chat room. Mungkin ada yang lain yang ingin langsung ke forum. Dipersilakan untuk raise-nya. Jadi ini adalah suatu sama-sama Ibu Risma. Suatu sesi tanya jawab yang luar biasa di malam hari ini karena masih banyak juga yang mungkin ya ingin tahu lebih banyak mengenai MiBuy ya di sini di sesi tanya jawab ini supaya bisa mendapatkan info-info yang lebih lagi dan yang mungkin yang terupdate ya mengenai MiBuy itu sendiri. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, ini adalah waktunya ya. Jadi ada icon reaction di bawah, bisa diklik untuk reaction-nya. Iya, sambil menunggu juga yang mau bertanya, saya ingin juga memberitahukan ya bahwa di dalam MiBuy ini kita mempunyai 3 eksekutif ya. Eksekutif yang ditunjuk untuk membantu di dalam MiBuy ini adalah Ibu Leni Petir ya, dan juga dengan timnya, dan juga ada Ibu Fasanta Devi dengan timnya ya, dan juga saya sendiri yang langsung kami KBMI memantau secara langsung untuk sistem ini. Nah, sehingga seluruh customer tolong silakan melalui eksekutif-eksekutif yang sudah ditunjuk, karena semua kita sama. Kami eksekutif hanya ingin seluruh customer bisa turut serta di dalam program ini, sehingga silakan yang sudah berada di jaringan yang lama yang masih mau tetap berada di bawah grup mereka, silakan kembali kepada grupnya ya. Silakan, dan silakan menghubungi eksekutifnya yang memang menurut customer bisa menjadi menjadi informasinya, atau bisa bekerja sama dengan tim yang memang sudah ditunjuk. Silakan, karena kita semua hanya ingin siapapun yang customer tunjuk itu tetap sama. Karena kita semua satu pintu dan kita semua ingin seluruh customer juga bisa masuk di dalam program ini dan bisa dibantu ya, bisa terbantu dengan seluruh eksekutif yang ada, baik melalui Ibu Leni Petir dengan timnya yang sangat luar biasa, juga Ibu Fasanta Devi dengan timnya yang luar biasa juga. Silakan, mereka juga sudah mempunyai SR-SR yang sudah ditunjuk ya, sangat luar biasa juga. Kami juga di sini sebagai KBMI juga memantau secara langsung dengan turut serta di dalamnya, sehingga kita semua bisa bersama-sama memajukan MiBuy ini atau program-program dari CEO ini, sehingga kita semua bisa mendapatkan hasilnya bersama-sama di dalam program yang ada ya. Silakan kita lanjut lagi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya untuk MiBuy, Bu, ini kayaknya masih ada Bu masih di ada ya.
Bedanya apa, Bu? Ini dari Pak Supriyanto Liem. Oke. Bedanya apa, Bu, belanja di toko SR kita dengan belanja di toko kita? Apakah bedanya itu dengan cara klik link SR dan klik link kita? Jadi dia mungkin masih kurang paham. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya perbedaan antara belanja di SR kita dengan belanja langsung di toko kita itu sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena seperti yang saya bilang, kita semua adalah owner daripada toko ini. Ya, saya pun sama. Nah, tetapi di dalam kita bekerja bersama-sama, kita juga mempunyai SR, yaitu shop recruiter. Shop recruiter ini juga mempunyai tanggung jawab untuk SO-nya. Ya, nah kenapa harus mengeling dulu kepada SO-nya, kepada SO harus link dulu kepada SR-nya, karena bila nanti ada masalah teknis atau perbelanjaan mungkin yang namanya kita sistem kadang-kadang juga tidak berjalan dengan sempurna, atau ada salah ketik, atau ada salah voucher, seperti yang sudah terjadi kemarin, sempat juga ada yang salah mengetik vouchernya, ya, sehingga dia juga tidak akan bingung mencari siapa yang bisa dia bertanya. Nah, disinilah fungsi daripada SR, ya, bisa juga membantu SO-nya untuk memberikan jalan keluar atau paling tidak memberikan informasi bagaimana caranya untuk mengklaim atau untuk merubah voucher tersebut dan sebagainya bila ada kendala. Makanya hanya satu kali belanja, SO hanya satu kali belanja kepada SR-nya. Hanya untuk ngeling aja supaya kita bisa tahu SO ini ada di bawah tanggung jawab SR siapa. Sehingga bila ada masalah, kami sebagai sebagai eksekutif bisa melihat siapa SR yang ada, SO ini di bawah naungan SR siapa. Hanya untuk memudahkan saja sih. Tetapi perbelanjaan itu kan cuma satu kali. Hanya satu kali saja untuk ngeling saja, awal. Dan seterusnya silakan belanja di tokonya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan. Sama-sama mendapatkan diskon. Ya, cuma kalau di SR tergantung SR-nya. Mereka mau memberikan diskon berapa? Tentunya kan dia tidak akan mungkin tidak mendapatkan keuntungan. Ya, tidak akan mungkin. Nah, program ini tidak pernah berubah. Program tidak pernah berubah. Kalau program ada yang berubah, yang namanya program itu sama seperti di tempat yang lain, ya. Tempat yang lain pun mereka mempunyai, pertama awal mereka cuma transportasi, tapi tiba-tiba mereka juga tiba-tiba layanan ini mereka tiba-tiba juga menghandle food juga. Tiba-tiba juga mereka menghandle Grab apa segala macam, ya. Tidak ada, itu penyempurnaan sistem. Ya, dan juga beli pulsa. Nah, itu penyempurnaan sistem, bukan berubah. Tidak ada yang berubah. Dan satu company itu untuk mendapatkan pakemnya, untuk kesempurnaan sistem itu tidak akan pernah. Karena seluruh company akan tetap up-to-date sistem. Jadi tidak ada yang berubah-berubah, dan ini pun tidak dipaksakan, ya. Customer tidak dipaksakan, karena apa? Masyarakat sudah banyak, udah ribuan yang ikut. Toko sudah terjalin. Jadi customer hanya diberikan kesempatan, kalau mau monggo silakan. Ya, kalau tidak mau pun tidak jadi masalah, jangan ada yang paksa. Saya minta kepada seluruh SR, jangan ada yang memaksa siapapun untuk ikut di dalam program. Jangan ada yang memaksa, ya. Saya memberitahukan sekali lagi, kalau ada customer yang tidak mau, jangan dipaksa. Tidak perlu dipaksa, ya.
Nah, nanti biar nanti bila nanti mereka tidak termasuk di dalam sistem, ya mereka semuanya tetap akan mendapatkan kok. Customer yang tidak mau masuk di dalam program tetap akan mendapatkan bagiannya di dalam kebijakan daripada CEO. Jangan salah ya. Seluruh customer ya tetap mendapatkan kebijakan CEO. Ya, seluruh customer tetap mendapatkan kebijakan CEO untuk 2019 kebijakan ini. Tetapi bila customer yang tidak mengikuti program, tentunya untuk orang yang bekerja, untuk orang yang mau bekerja dan mau menjalankan program, tentunya akan diapresiasikan lebih dahulu oleh CEO. Akan diberikan untuk apresiasi, percepatannya pun akan dilakukan terlebih dahulu, sehingga cuma di situ saja perbedaannya. Customer yang tidak mau mengikuti program ini, tunggu aja, nggak jadi masalah tidak ikut juga, karena tetap akan mendapatkan. Tetapi paling terakhir, karena yang akan didahulukan adalah orang-orang yang sekarang ada di dalam program, yang mengikuti program, tentunya akan diapresiasi dong, harus diapresiasi dulu. Yang bekerja akan diberikan apresiasi lebih dahulu. Dan customer yang lain yang tidak mengikuti program tetap akan diberikan apresiasi yang kebijakan ini, tetapi paling belakang, terakhir akan mendapatkan juga. Tapi terakhir. Cuma itu aja perbedaannya. Dan tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa. Ya, saya minta kepada SR, baik SR dari Ibu Leni Petir, SR dari Ibu Devi, saya minta jangan ada yang dipaksa customer. Dikasih tahu saja sistemnya, mereka tidak mau jangan dipaksa. Ya, supaya tidak ada salah paham. Ya, terima kasih. Dilanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya. Oke, tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya dari chat room, dan diharapkan kepada peserta yang tadinya bertanya di chat room, diharapkan udah bisa memahami ya yang sudah ditanggapi oleh Ketua KBMI Ibu Francisca. Dan mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya. Jadi sebelum kita lanjut ya untuk ke pertanyaan, jadi diharapkan bagi kita semua di malam hari ini untuk lebih mendapatkan info-info yang lebih update, bisa langsung raise hand-nya ya. Kalau mungkin yang lainnya masih malu, masih banyak tulisan di chat room, tidak mengapa, tapi mungkin ada yang lain ya yang ada di Zoom kita di malam hari ini yang mungkin masih ingin bertanya, dipersilakan. Ya, sambil menunggu ya, Ibu MC, sambil menunggu saya juga tetap akan memberitahukan juga bahwa pembayaran pun sekarang kita sudah selain memakai transfer bank BNI, itu juga dengan seluruh bank yang ada, baik itu BCA, baik itu Mandiri dan sebagainya, juga barang bisa di MIBAI juga bisa dibelanja dengan melalui OVO, ya. MIBAI juga bisa belanja dengan Dana dan bisa belanja dengan yang lain, ya. Dan tetap nantinya bisa melalui yang lain. Kita sedang di up to date terus. Di up to date dengan seluruh perbelanjaan. Bisa melalui Indomaret, bisa melalui Alfamaret, kedepannya bisa dengan semua. Tapi sekarang dengan Dana bisa, dengan OVO juga sudah bisa. Karena kemarin banyak sekali customer bukan customer yang ada di dalam email ya, yang di luar sana, yang belanja dengan OVO, dan mereka berhasil. Dan mereka juga belanja transaksi melalui Dana, juga berhasil. Jadi sudah bekerja sama dengan seluruh pembayaran ya.
Dan itu juga untuk token dan sebagainya juga seperti itu. Bisa melalui transfer bank, bisa dengan seluruh bank, dan juga bisa melalui Dana, OVO, dan sebagainya. Dan kedepannya juga, dan juga MiBuy untuk semua yang sudah fee-nya, ya, yang dari mendapatkan dari diskon tersebut, bisa langsung di WD setelah tanggal 18, itu bisa di WD juga melalui OVO, dan bisa di WD juga melalui banyak yang sudah bekerja sama, ya, baik itu bisa melalui OVO, bisa melalui Dana, bisa macam-macam, bisa di WD, ya, dan juga bisa langsung di rekening. Nah, nantinya juga untuk yang voucher-voucher yang ada di Mi Ads, nantinya itu melalui Mi Game. Nanti setelah itu sudah ada perputaran untuk kebijakan daripada CEO, itu kan semuanya gratis. Di Mi Game itu semua gratis, tidak ada yang bayar, semua gratis, bermain gratis dan bisa mendapatkan percepatan daripada reward, percepatan daripada kebijakan 2019. Semuanya gratis. Dan itu pun nanti bisa di-redeem di WD melalui juga yang saya sudah sebutkan. Ya. Ya, dan tadi saya baca juga minimal WD-nya itu kemarin akan dibuka sampai Rp1.000. Ya, sampai Rp1.000 itu bisa di WD. Untuk sekarang baru sampai 100, tapi nanti akan dibuka setelah 18, itu akan dibuka sampai Rp1.000 untuk nilai WD-nya. Seperti itu. Jadi ini kita sangat luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh CEO di dalam program ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mau berbicara, ada juga yang bertanya, Bu, kenapa barang ini mahal ya? Barang ini mahal. Saya mau tanya, di beberapa tempat, ya, barang yang ada di satu toko, tentunya tidak semuanya barang di dalam satu toko itu semuanya murah. Tidak ada. Ya, pasti ada beberapa barang yang kita bisa dapat murah di toko tersebut, tapi di toko sebelah tidak mungkin. Ya, ada di toko sebelah murah, tapi di di sini lebih mahal. Jadi dengan adanya itu, maka kita juga harus bijak-bijak. Mana yang kita anggap murah, kita beli. Dengan voucher yang ada, kita lihat, saya mau beli ini, voucher saya ada sekian, kira-kira ini bisa nggak ya, dapatnya murah nggak? Kalau nggak cuan, kalau tidak murah, jangan dibeli. Tidak perlu beli di MiBuy. Kalau merasa barang tersebut mahal, ya, setelah juga diberikan voucher yang sekian persen, sekian puluh persen, terus masih merasa mahal, nggak usah belanja, jangan beli. Karena tidak perlu. Belanja aja yang apa yang menurut kita murah kita beli. Ya kan masih ada toko yang lain. Jadi nggak harus belanja di sini juga, di MiBuy. Tidak ada keharusan. Kenapa? Masyarakat yang lain udah belanja. Bukan cuma customer saja. Sudah masyarakat udah banyak sekali yang belanja. Bukan cuma customer. Karena ini sudah terbuka di umum. Udah umum, perbelanjaan umum oleh seluruh masyarakat sudah belanja di situ. Jadi bukan cuma customer. Ya, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, ini udah ada yang raise hand. Pak Weli Setiawan, mungkin bisa dibantu di unmute ya. Oke. Ya, dipersilakan Pak. Malam Bu Siska. Selamat malam Weli dari Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Ya. Apa kabar? Bu. Baik, luar biasa Bu. Saya juga pengen bertanya sama Weli nih. Tapi saya biarkan Weli bertanya dulu. Iya. Silakan Itu punyanya saya kan jaringannya kan sudah pada belanja semua Bu, yang ada sudah pakai voucher semua ya. Itu kemarin saya nyoba WD yang dari web kan, dari aplikasi Mimel bisa kan itu untuk WD itu. WD-nya dari aplikasi Mimel.
saya kemes tapi kok statusnya masih pending ya Bu ya sampai hari ini ya? Belum dulu, nanti setelah tanggal 18. Sistem belum selesai. Nanti setelah tanggal 18. Proses iya, nanti. Betul. Oh. Setelah tanggal 18 ya, baru bisa. Soalnya saya kan ada beberapa akun nih ya di Mimel kan banyak saya ini ada 6 akun ya. Jadi masing-masing akunnya saya pakai semua voucher itu untuk belanja perabotan ini rumah tangga ini gitu loh. Kedepannya nanti akan ada mungkin. Iya. Gitu. Nanti tetap ada penyempurnaan sistem, akan ditambahkan lagi, dan ingat setiap bulan akan masuk di dalam MiBuy itu 5.000 item, 10.000 item, 5.000 item. Sekarang kita sudah ada dari sembako, kita juga ada peralatan rumah tangga, kita juga sudah ada. Nah nanti ini akan masuk fashion. Ya, fashion laki-laki dan perempuan, semua akan ada di MiBuy lengkap, semua yang kalian akan kaget. Semua akan ada puluhan ribu item di dalamnya, dan kalian mendapatkan toko gratis untuk menjual puluhan ribu item yang ada di dalam MiBuy tanpa perlu keluar modal. Ya Pak Weli? Ya. Cuma itu aja Bu, ini tunggu. Cuma member-member ini kan kebanyakan kan kadang pakai linknya yang di Mimel itu untuk nyambungkan ke MiBuy ini kadang ada yang bisa nyantol, kadang ada yang nggak bisa ya Bu. Kenapa ya? Apanya? Emailnya. Yang dari dia kan dulu ikut kode entrepreneur upline yang tidak aktif yang dulu. Oh begitu. Terus dia mau masuk ke kode SHM saya, ini kesusahan gitu loh Bu. Diklik itu nggak bisa Pak. Kenapa ya? Ya, karena begini, dia sudah dengan yang lama, dia harus memberikan surat, ya surat untuk perubahan. Tapi itu sekarang kan sudah nggak ada. Semuanya sudah tidak ada. Tapi ada juga yang member saya ya, yang dari grup lain itu bisa ikut di SHM. Mungkin jaringan aja, karena kan MiBuy sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya si A dengan si B dengan si C, udah nggak ada. Ya? Tidak Jadi ada. Walaupun dia mau ikut ke saya pakai email baru pun bisa. Nggak jadi masalah, tidak menjadi masalah. Itu otoritas dari setiap customer. Keinginan dari setiap customer masing-masing, tidak ada masalah. Berarti seumpama kita ngajak si A itu kan dapat bonus sponsor 20% ya. Terus si A mengajak lagi si B, tapi bonusnya kok gak muncul ya? Yang dari si A mengajak si B itu ya. Itu bonus apa ya? Nggak ada bonus yang itu. Nggak ada bonus-bonus sponsor, tidak ada. Bonus. Tidak ada bonus sponsor. Ya, hanya diskon yang diberikan dari perusahaan kepada seluruh SR atau SO ya, hanya 40%. Dan 40% itu kalian harus pintar-pintar membagi. Tentunya kita sebagai owner toko tidak mungkin kerja bakti. Ya kan? Tentunya kita harus mendapatkan juga keuntungan. Nah, ada orang mempunyai prinsipnya masing-masing. Ada orang yang pikir, saya cuma mau mendapatkan keuntungan 2% aja. Yang penting toko saya banyak yang datang, banyak yang belanja, saya akan kasih. Yang penting saya 2% aja, saya punya keuntungan, sudah oke buat saya. Sehingga dia akan memberikan tuh 30 sekian persennya itu, baik di ongkos kirim, baik di diskon di barang, dia akan tetap berikan itu karena dia cuma pegang 2%-nya aja. Karena dia mau pelanggan semakin banyak berbelanja di tokonya dia. Nah itu. Jadi silakan digunakan masing-masing. Itu toko kalian. Gunakan baik-baik toko tersebut dengan diskon yang kalian akan atur sendiri untuk keuntungan kalian juga. Tidak ada sponsor-sponsor si A, si B, ke si C, nggak ada. Tidak ada. Jadi cuma paling banyak sponsor langsung ya, semakin banyak kita orang ya itu ya semakin banyak ya Bu ya bonusnya ya. Iya, kecuali nanti di MiGame. MiGame itu luar biasa. Ya. MiGame itu kan gratis.
Yang Iya, tanggal 18. Hotel Sunlek lagi tuh kan meetingnya besok tanggal 18. Pak Welly bukannya harusnya hadir? Saya kan kemarin baru ketemu itu sama Pak Yeye di Surabaya. Iya betul, ya betul. Harus ya kemarin ketemu dengan Pak Yeye di Surabaya dan Pak sama Suwanda. Sama saya presentasi MIBE juga ke timnya saya kan banyak Bu dari Sapper sampai Merauke. Ya mungkin tapi saya boleh nggak koreksi sedikit dengan Welly? Iya. Apa namanya itunya keren banget cuma memang Welly kan mempunyai apa namanya iklannya sendiri ya untuk timnya. Tapi itu apa namanya ada iklannya Welly tolong dirubah ya nanti takutnya orang salah terka lagi nanti yang tentang apa namanya rumah apa villa banyak lagi ntar yang salah paham. Sih, saya pasang iklan banyak sih di Mimel itu. Setiap hari saya masih tukar kupon, Mingsen, Happy. Tukar kupon ya. Pasang iklan, saya tetap. Ya tolong jangan orang kadang-kadang nggak mengerti nanti takutnya salah persepsi orang yang lain. Jadi saya meminta mungkin itu jangan dibuat seperti itu. Nanti salah persepsi lagi, nanti repot lagi kita. Disangka jual-jual rumah lagi, jual-jual villa. Padahal dia nggak ngerti maksud Welly apa, ya kan Wel? Mau masarkan produknya Welly sendiri padahal ya produknya banyak tuh ada produk betul kecantikan ada juga bisnis ada juga bisnis properti bisnis juga villa tetapi dengan flyer yang Welly buat orang salah mengira disangkanya itu adalah produk dari Mimels yang ada villa, ada properti. Padahal mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Kebanyakan orang ikut Mimel tuh ngejar hadiahnya, Bu. Betul, mereka tidak mengerti. Dia kan tidak pernah pasang iklan. Kalau saya kan pasang iklan. Betul. Apa yang saya buat, saya pasangkan iklan lewat aplikasi iklan ini. Dan berkemungkinan mendapatkan hadiahnya. Tapi belum tentu dapat ya Wel. Saya banyak sih top up-nya banyak sih sejak tahun 2019 itu saya rajin top up. Jaringan saya kan banyak. Untuk slot iklan. Slot iklan ya. Beriklan. Tapi kan kebanyakan yang ikut di grup-grup lain kan dia tergiur waktu acara BOP itu hadiah-hadiah. Itu makanya salah edukasi, makanya sehingga ini sampai seperti ini. Makanya saya ingin mengoreksi saja ke Welly, takut nanti orang salah persepsi dengan iklannya Welly. Padahal Welly mengiklankan tentang propertinya, tentang villanya. Tapi karena dijadikan satu, jadi mereka pikir itu adalah iklan dari Mimels. Padahal mereka nggak ngerti itu iklan tersendiri dari Welly. Produknya kita kan sudah di-review juga, Bu. Saya kan pasang produk kecantikan kan sudah dibuatkan video juga, tutorialnya juga. Iya, betul. Iya. Bagus memang videonya gitu. Oke, makasih Wel ya untuk kesempatannya. Mohon maaf saya harus mengoreksi tentang iklan yang dilakukan Welly. Terima kasih banyak. Untuk yang lainnya silakan kita kasih kesempatan. Wel, makasih ya Wel. Ya, terima kasih untuk Pak Welly Setiawan yang sudah memberikan pertanyaannya di malam hari ini dan sudah ditanggapi oleh Ketua KBMI. Dan sini ada yang sudah raise hand, Ibu Indrawati. Bisa dibantu untuk unmute-nya? Ya, dipersilakan Bu Indrawati. Malam Bu Francisca. Selamat malam juga Ibu, silakan Ibu Indrawati. Apa kabar? Saya ingin koreksi juga sama si Welly, apakah sedikit aja. Untuk yang customer lama yang sudah di Mimel itu yang ada reward ya, itu kalau dibikin masuk ke Welly pakai email baru otomatis tidak nyangkut itu rewardnya itu. Jadi kalau mau ngambil customer
yang lama harus dilanjutkan tadi emailnya mungkin pasportnya salah atau apa, itu harus dibantu gitu. Jadi kalau yang lama yang punya reward akhirnya dibikin email baru itu tidak nyambung, kasihan gitu loh. Kasihan, betul. Jadi Welly soalnya yang saya lihat di grupnya seperti itu. Jadi asal ya. Terus jadi kasihan lah lihat seperti itu. Jadi bantulah. Jadi nggak biar yang penting ikut aku aja, tidak seperti itu. Jadi untuk Welly juga katanya ada poin-poin itu saya nggak ngerti loh, di Welly katanya ada poin nanti dapat poin, padahal kan tidak ada di MIB ini kan. Jadi edukasinya biar gitu kan. Iya. Iya Ibu Indrawati, terima kasih banyak Ibu untuk koreksinya. Betul, kita di sini kan saling memberikan masukan ya. Nah itu juga tadi kan saya juga sudah mengoreksi sedikit apa yang dibuatkan di dalam flyer yang Welly buat itu untuk dikoreksi sehingga jangan sampai nanti ada salah persepsi. Dan juga yang dari Bu Indrawati benar juga. Tolong itu jangan, kalau dia sudah mempunyai, dia adalah customer lama dari Mimels, Mi-Ads atau Mimels yang lama, dia harus menggunakan emailnya yang lama dan passwordnya. Karena apa? Karena nanti dia tidak akan mendapatkan kebijakan dari CEO ini. Program ini tidak akan bisa terbuka sistemnya dia. Nah kasihan. Karena apa? Ini sangat penting. Jadi tolong diperhatikan seluruh customer juga, bukan cuma Welly ya, seluruh customer yang ada. Jangan sampai hanya gara-gara tidak dapat membuka emailnya yang lama, tolong dicari solusinya dulu. Karena apa? Kasihan kalian juga, seperti yang Indrawati bilang, Ibu Indrawati, terima kasih banyak Bu, sudah mengingatkan saya juga. Karena kalau kalian tidak menggunakan email yang lama, nanti sistemnya itu tidak akan terkoneksi, ya. Karena seperti yang tadi dari MiBuy, kita mau mengklaim mau WD kita punya fee, itu kita WD-nya di Mimels Mi-Ads, ya. Karena di situ akan terlihat kita punya poin kita akan teridem juga ketika kita WD. Poin yang ada itu yang dari sekian voucher itu akan automatically akan berkurang sesuai dengan WD yang kita sudah sudah kita WD ya, yang kita sudah punya. Nah inilah yang harus kita benar-benar hati-hati menggunakannya, ya. Hati-hati menggunakannya, harus membuat melalui email kita yang lama supaya terkoneksi. Dan nanti email ini juga akan digunakan juga untuk Mi Game. Jadi harus terkoneksi nih 3. Ya, harus terkoneksi. Akunnya yang lama harus terkoneksi. Di Mi Game pun akan terkoneksi semua itu nanti. Segitiga itu akan terkoneksi. Jadi tolong gunakan email yang lama. Ya, supaya bisa terbaca ya berapa banyak dan apa saja yang ada di dalamnya. Ya. Nah, itu untuk customer juga. Supaya tidak ada yang yang tidak tertinggal ya. Dia punya di dalam sistem yang 2019 supaya bisa terbaca semuanya oleh sistem. Jadi tolong itu dibantu. Saya minta juga kepada SR ya, baik semua SR yang ada yang membantu seluruh eksekutif ya, baik SR yang ada di eksekutif Ibu Leni Petir, baik SR yang membantu Ibu Fasanta Devi, baik SR yang membantu kami, tolong itu diperhatikan. SO juga harus saling mengingatkan juga, takutnya SR-nya lupa juga.
Ayo kita kerjasama yang baik, saling mengingatkan, tolong menggunakan email yang lama sehingga bisa terkoneksi. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Ibu Indrawati atas koreksinya, mengingatkannya. Terima kasih Bu. Mungkin Ya, ada yang terima lain kasih. juga ya. Ya tadi mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Jadi suara aja ya. Tadi Nggak apa-apa, kayaknya nggak udah apa-apa. ada raise hand nama Bastian. Ya. Ya, silakan Bastian. Tolong dibantu oleh tim KBMI untuk di on mute. Ini Ya, sambil kayaknya menunggu udah. ya. Sambil menunggu saya akan jawab dulu ini yang Ya, betul. Kalau sudah terlanjur emailnya beda bagaimana Bu? Kalau ini terlanjur beda emailnya nggak jadi masalah, kita bisa bantu. SR tolong di Ibu Dorti ini di SR mana, di eksekutif mana, minta bantuan eksekutifnya melalui SR-nya ya. Kalau memang Ibu belum belanja ataupun sudah belanja pun bisa kok. Ya, bisa dibantu. Bisa dibantu memakai email yang lama. Bisa, karena ini masih baru, masih bisa. Ya. Doce SR Weli Setiawan. Bisa itu. Weli bisa dibantu ya, Weli untuk SO-nya. Tolong dibantu untuk memakai email yang lama. Ya. Nanti Weli tolong nanti informasikan kepada eksekutifnya ya Weli, supaya Ibu Dorce ini bisa difasilitasi untuk ke eksekutif, dapat dibantu untuk perubahan emailnya. Ya, Bu Doce nanti silakan dibantu sama Weli. Nanti kalaupun belum bisa bisa memberitahukan kepada saya, ya. Nah itu Pak Weli bisa bantu ya Weli untuk ke eksekutif aja, biar dikoneksikan ya. Ya, eksekutif pasti akan bantu. Dan terima kasih Weli. Makasih Weli ya kerjasamanya. Ya, untuk yang kupon loyalitas itu tetap berjalan ya. Saya cuma mau memberikan informasi juga. Tidak perlu khawatir dengan Omnas yang sudah ada di dalam kupon mission atau loyalitas. Karena Omnas yang ada di situ tetap akan mendapatkan kebijakan percepatan dari kebijakan CEO. Jadi tidak usah dilihat dari Omnas yang ada di kupon mission atau kupon loyalitas. Tidak akan segitu lama, ya. Ini akan dipercepat dengan tentunya dengan mengikuti program ini akan dipercepat. Percepatan, ya. Jadi tidak usah lihat dari berapa dia punya loyalitas dan mission. Jadi maintenance nggak akan berpengaruh, ya, dari Omnas. Pak Wahyu, itu jawabannya. Ya, nanti kita lihat ke depannya bagaimana ya Pak Wahyu. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Sambil menunggu ini kita juga akan memberitahukan tentang MiGame. Ya. MiGame juga sudah dibentuk sistem, mempunyai 15 koordinator yang sudah disiapkan, 15 koordinator ya, koordinator dari MiGame ini. Dan koordinator ini akan diumumkan namanya. Saya akan coba memberikan info. Ya, koordinator dari MiGame ini juga sudah dibentuk dan nanti tanggal 18 akan di launching untuk MiGame.
dan seluruh customer dari Mimels 2019 untuk seluruhnya untuk dapat juga berpartisipasi atau mengikuti koordinator yang ada ya untuk dapat bergabung di MiGame ya, karena di MiGame inilah pintu dari percepatan WD-nya ya, untuk percepatan kebijakan CEO. Dari kita tidak perlu bayar lagi ya, kita hanya bermain game saja secara gratis di MiGame. Dan itu ada 2 sistem. MiGame mempunyai 2 sistem. Sistem yang pertama adalah single player ya, dan sistem yang kedua adalah multiplayer. Dan seluruh customer yang ada yang mengikuti program daripada percepatan daripada CEO ini semuanya akan masuk di dalam tim yang ada yang namanya multiplayer. Ya, yang dinamakan multiplayer. Karena di dalam multiplayer ini seluruh customer tidak diminta apapun juga. Hanya satu yang diminta oleh CEO. Supportnya di dalam game tradisional ini. Ya, tidak perlu bayar, hanya main game saja. Ya, hanya main 2 game saja dalam MiGame, dalam 1 hari. Maka itu sudah menunjukkan support kepada manajemen atau kepada program kebijakan CEO ya, dengan melakukan bermain game saja kalian bisa turut serta di dalam kebijakan CEO. Dan tentunya seluruh customer yang ingin mendapatkan hasil dari MiGame, karena MiGame kita cuma main-main game ya, kita dibayar, bukannya nggak dibayar, dihitung kita punya permainan game tersebut. Kita nggak perlu bayar lagi. Terbalik sekarang, kita yang dibayar oleh manajemen, oleh MiGame, ya. Dan itu hanya 2 game 1 hari, dan silakan customer semua bisa mengajak untuk mendapatkan lebih besar lagi penghasilan, ya, dan bisa mendapatkan lebih besar lagi percepatan yang ada di dalam kupon loyalitasnya dari program percepatan CEO ini. Ya, kita bisa mengajak anak kita, ponakan kita atau teman kita untuk juga multiplayer di MiGame. 1 orang kita ajak 30 player di dalam MiGame. Sehingga kita bisa membantu percepatan kita punya kebijakan CEO 2019. 1 customer membawa playernya 30. Ya, supaya bisa berpartisipasi di dalam percepatan dari kebijakan, program kebijakan 2019 dari CEO. Ya, tentunya seluruh customer yang tidak mau berpartisipasi tetap sama. Semua akan mendapatkan, tidak dipaksa, tetapi tentunya akan berada di paling belakang. Karena yang akan diberikan lebih dulu, tentunya diapresiasi lebih dahulu adalah orang-orang yang benar-benar mensupport sistem ini, supaya sistem ini bisa berjalan. Dan sistem dari MiGame ini adalah sudah mempunyai 10 support system yang sudah mempunyai koordinator yang sangat luar biasa di dalam 1 tim. 10 tim ini dalam 1 tim itu sudah mempunyai 15 koordinator. Nah, salah satu tim di dalam MiGame itu adalah
tim koordinator, ya, dia mempunyai juga artis-artis, ada satu tim artis-artis yang sudah mau juga turut serta di dalam MiGame ini untuk mensosialisasikan game-game tempo dulu dan juga mengangkat budaya tradisi Indonesia dan juga mengangkat sejarah Indonesia, ya, untuk kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Kita juga mengangkat seni dan budaya Indonesia yang ada di dalam MiGame, ya, dan juga mengangkat tentang daerah-daerah, seluruh daerah yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan juga tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, dan juga banyak sekali. Dan MiGame juga sudah bekerja sama juga dengan PGRI untuk guru-guru, untuk sekolah-sekolah. Karena MiGame ini juga mempunyai game matematikanya, fisikanya, dan sebagainya. Dan MiGame juga sudah go internasional, yang sudah juga sekarang akan mengambil untuk tahun depan sedang dilakukan proyek internasional 10 negara Asia. Sekarang sedang dibuatkan 5 negara Asia yang sekarang sedang dibuatkan oleh MiGame untuk ada di dalam permainan MiGame, yaitu misalnya contoh seperti negara Asia, China, dia punya game-game tradisionalnya itu akan ada di MiGame, ya, akan ada di MiGame, sehingga MiGame ini akan menjadi lebih banyak lagi game-game yang ada di seluruh tanah air Nusantara dan juga Asia, ya, dan juga di seluruh Asia. Nah, dengan adanya MiGame juga anak-anak bisa juga bermain bersama keluarganya, bersama keluarga, bersama orang tua, bisa bermain, dan kita juga melestarikan seni dan budaya Indonesia. Kita juga memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana kecintaan kita kepada tanah air ini melalui MiGame, ya. Melalui MiGame, kecintaan tanah air kita dengan memperkenalkan kepada anak-anak kita sejarah Indonesia, sejarah pahlawan di Penogoro contohnya, sejarah daripada Sudirman, ya, daripada Cut Nyak yang dari Aceh. Nah, di MiGame ini ada gamenya, game daripada pahlawan di Penogoro, dengan story daripada pahlawan di Penogoro itu ada. Setiap pahlawan-pahlawan nasional itu ada di dalam MiGame. Sehingga ini menjadi game tradisional, game edukasi, game daerah untuk mengangkat sumber daya manusia, ya, untuk lebih mengenal tentang seni dan budaya negaranya sendiri. Nah, ini adalah satu kecintaan kita kepada tanah air Indonesia kita. Dari apa? Dari kita sendiri. Dari MiGame ini kita memperkenalkan kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita yang ada sekarang ini, ya. Generasi yang sekarang ini mereka cuma tahu main gadget, tetapi gadget yang mereka mainkan adalah game-game yang memang violent, ya. Saya tidak, ya, itu game-game yang violent, ya, tembak-tembakan, ya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya MiGame, ya, ini sangat disupport oleh pemerintah. Kenapa? Karena disinilah sumber daya manusia itu diangkat, ya. Generasi penerus bangsa akan diselamatkan daripada kebobrokan, karena mereka tidak mengenal sejarah daripada bangsa ini. Dengan adanya MiGame, kita bisa mengenal lebih dekat lagi tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah bangsa kita, tentang Indonesia lebih dekat lagi tentang apa? Budayanya, pakaian daerahnya, makanan daerahnya, dan sebagainya. Disitulah kami KBMI juga melihat sangat luar biasa untuk MiGame ini. Kita angkat, ya. Anak-anak kita sudah tidak tahu lagi tentang pahlawan Indonesia. Generasi penerus bangsa yang zaman sekarang ini sudah tidak mengenal Pancasila,
sudah tidak tahu lagi tentang sejarah Indonesia, tidak tahu lagi tentang lagu kebangsaan Indonesia, pakaian daerah Indonesia, Pancasila pun mereka tidak tahu. Karena mereka lebih banyak mengenal dunia digital dengan permainan-permainan yang violent, yang tidak baik untuk generasi penerus bangsa. Nah, disinilah Mi Game ini menjadi garda terdepan untuk membina, untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita. Memperkenalkan kepada mereka melalui game. Kalau kita mengajak mereka untuk membaca sejarah Indonesia, tidak akan masuk di kepala. Tetapi dengan adanya Mi Game ini, mereka sambil main game, anak SD, ya Mi Game ini dibuat dari anak SD sampai tingkat universitas dan orang tua. Ada level-levelnya semua. Ya. Sehingga ini sangat luar biasa, dan KBMI juga melakukan podcast-podcast di luar sana kepada masyarakat umum. Ya, bukan cuma di dalam customer Mimels saja, customer daripada Mimels. Kami KBMI juga membuat Zoom di luar sana kepada masyarakat umum yang tidak melibatkan customer Mimels sama sekali. Kita membuat Zoom tentang bagaimana kecintaan kepada tanah air, ya, tentang bagaimana kita mengenal seni dan budaya, tentang bagaimana Pancasila. Nah, itu yang kami angkat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dengan adanya Mi Game ini, ya. Nah, disitulah kita juga bisa mendapatkan hasil juga sambil kita bermain, kita teredukasi, ya. Dan berbahasa, saya sendiri bisa mengerti bahasa Batak, bahasa Medan, bahasa Karo, dengan adanya saya mulai membuka Mi Game. Karena di situ ada game dari setiap daerah, dan di situ dengan bahasa daerahnya, ya, saya bisa tahu tentang, saya sendiri bisa tahu tentang, oh ternyata di Papua dia punya tata cara Papua itu seperti ini, tarian daerah mereka seperti ini, bahasa mereka mengucapkan selamat siang seperti ini. Saya banyak belajar di Mi Game tentang daerah-daerah tersebut, dan ini sangat luar biasa. Saya mengerti tentang songket, saya mengerti tentang makanan daerahnya, saya mengerti tentang pakaian tradisional dari setiap daerah melalui Mi Game. Ya, dan inilah yang menjadi hal yang sangat luar biasa, dan kita customer Mimel seharusnya bangga. Kenapa? Karena kita menjadi bagian terpenting di dalam keberhasilan daripada Mi Game ini yang sudah banyak diapresiasi oleh pemerintah. Ya, diapresiasi oleh pemerintah karena banyak sekali mengangkat untuk segala macam, ya, pendidikan akademik daripada Mi Game ini. Ya, nanti launching tanggal 18, ya, dengan Mi Game kita akan lebih detail lagi untuk memberitahukan kepada seluruh customer, ya, bagaimana sistemnya, karena koordinator-koordinator yang sudah dibentuk itu ada 15 koordinator untuk Mi Game ini yang sudah ditunjuk oleh CEO kita, ya, untuk seluruh customer bisa memilih atau bisa berada dimanapun. Sama seperti Mi Buy, kita semua sama. Cuma karena customer begitu banyak, tentunya kita harus berbagi, karena kita harus merangkul semua customer, supaya customer semua juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga dibentuklah
koordinator yang dipercayakan oleh CEO untuk menjadi untuk bisa menggait seluruh customer, memberikan edukasi juga kepada customer bagaimana tentang Mi Game ini, dan nama-nama dari tim koordinator Mi Game yang sudah dibentuk